Nah sekarang kita juga hijrah. Hijrah dari mana? Karena kita darurat. Hijrah dari apa? Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Ini yang membuat susah sekali ditangani ini COVID. Kenapa? Karakter budaya kita ini suka ngumpul. Ya, di Tanah Bugis, biar tidak ada makanan, yang penting ngumpul. Makanya jangan heran, sangat sulit membuat protap dilarang ngumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan dengan penuh kehormatan, Tuan Guru kita Habib Nabil Al-Musawa, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsi, guru kita Dr. Haji Dedi Suharto, dan pembawa acara atau host kita pada sore hari ini, Ustadz Zakaria Khobir MAG, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga kalau saya sebut satu demi satu, saya tidak ceramah tapi saya ngabsen. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, awal panitia menghubungi saya bahwa Ustadz ini ada ceramah. Ya, saya siap. Andai saja saya tahu dari awal ada Habib Nabil, ada Habib Alwi, demi Allah saya tidak berani menerima acara ini. Ya, apa yang disampaikan Habib Nabil, Habib Alwi nanti, beliau-beliaulah yang cocok untuk menasihati kita semua. Ya, tadi saya kira anaknya Pak Harto. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya ini tidak pantas untuk memberi tausiah di tempat ini. Mungkin panitia mengundang saya bukan karena saya ahli agama, tapi mungkin karena saya yang paling banyak YouTube-nya di sini, paling banyak followernya. Hanya itu, bukan karena ilmu. Ya, ilmu saya ini cetek. Ada Pak. Ya, makanya saya andai saja dari awal saya diberitahu panitia ada guru-guru kita, mungkin saya angkat tangan. Ya, ini beliau-beliaulah yang lebih pantas untuk menasihati kita. Tapi karena saya sudah terlanjur di sini, ya sudah. Ada beberapa hal poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena keadaan darurat. Apa daruratnya? Terancam akidahnya, terancam fisiknya, diteror secara lahir batin. Beliau melihat sahabatnya dibunuh secara sadis. Beberapa kali uji coba pertubuhan kepada beliau, pembunuhan. Nah, terancam, maka darurat. Seperti yang kita pahami, darurat itu salah satu kalau terancam jiwa, terancam fisik kita, maka darurat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, Muhammad, pindah kok ke Madinah. Nah, ini darurat. Jadi bukan berarti di Mekah jelek, tidak. Saya tidak sepaham kalau dikatakan Mekah jelek sehingga pindah ke Madinah, tidak. Justru di Mekah keadaannya lagi darurat. Kenapa? Terancam fisiknya, terancam agamanya, dilarang beribadah. Pindah dulu deh Muhammad. Nah sekarang kita juga hijrah. Hijrah dari mana? Karena kita darurat. Hijrah dari apa? Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Ini yang membuat susah sekali ditangani ini COVID. Kenapa? Karakter budaya kita ini suka ngumpul. Ya, di Tanah Bugis, biar tidak ada makanan, yang penting ngumpul. Makanya jangan heran, sangat sulit membuat protap dilarang ngumpul. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Karakter negara kita ini, bangsa kita ini bukan seperti Eropa, individualis. Kalau kita ini, karakternya komunal, senang berkumpul. Satu pisang goreng, yang penting kita sedikit-sedikit, cocok. Ya, nah ini karena darurat sekarang, ada penyakit namanya COVID-19, bagus sekali namanya, tapi menyeramkan. Sampai nenek saya di kampung, dia bilang seandainya dilihat itu COVID, saya ajak baku tikam. Kalau kita baku tikam dengan musuh, jelas Pak, kita lawannya mana?
Tapi ini kita tidak tahu dia dari mana. Ada aja kawan kita batuk, langsung jauh-jauh kau. Covid. Ada saja kawan kita bersin, jauh-jauh kau. Nah, sekarang budaya-budaya kehidupan kita yang dulu pindah. Ternyata masyarakat jahiliyah, tuan-tuan yang saya hormati, masyarakat jahiliyah ini bukan 1400 tahun yang lalu. Ternyata masih ada sekarang. Apa karakter masyarakat jahiliyah? Mohon maaf, kepala batu. Apa kurangnya itu Abu Jahal, Abu Lahab? Diperlihatkan wahyu. Beliau melihat ini orang-orang Abu Jahal, Abu Lahab ini melihat mukjizat Muhammad. Tapi karena dia merasa hebat, jadi jahiliyah itu menurut saya bukan berkaitan 1400 tahun saja yang lalu, tapi berkaitan dengan karakter. Meskipun kita hidup 2021 sekarang, tapi kalau kita punya karakter sombong, nganggap remeh orang lain, nolak kebenaran, itu masyarakat jahiliyah. Mana masyarakat jahiliyah zaman ini? Oh, ini COVID, komunis, ini vaksin, chip beleng-beleng, ini COVID, konspirasi. Orang-orang seperti ini yang belum move on dari cebong dan kampret. Saya lihat di grup ini, memang ada grup saya yang postingnya ini orang hanya ada seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Seolah-olah ini Indonesia ini sudah mau kiamat besok. Ada orang yang memang karakternya seperti itu. Maka sebagai sesama muslim, kita ajak mereka hijrah. Ayo hijrah. Saya alhamdulillah, begitu ada PPKM, saya berWhatsApp untuk program vaksin. Alhamdulillah, Bapak Menteri Kesehatan langsung respon. Saya diberi vaksin 10.000. 2 hari program, ternyata tadinya saya pikir, tidak cukup ini. Karena kita lawan ini orang-orang yang tidak percaya vaksin. Tidak mungkin cukup 10.000 di Makassar. Ternyata dengan izin Allah, belum eksekusi, pendaftaran sudah lebih dari 10.000. Saya minta lagi ini 1 juta vaksin untuk Sulawesi Selatan. Kita ajak mereka hijrah. Saya ditanya, Ustadz, kenapa kok ngotot sekali ini kampanye vaksin? Saya bilang, bos, agama apa paling banyak di Indonesia? Islam. Umatnya Muhammad SAW. Kalau kita ini tidak terbebas dari COVID, maka otomatis kuantitas yang paling banyak wafat umatnya Muhammad. Maka kita harus dakwah. Vaksin, ayo vaksin, ayo vaksin. Dan ternyata masih ada juga karakter jahiliyah. Diajak pindah kita. Itu poin pertama. Yang kedua, kan itu kan dikepung sudah rumahnya Rasulullah kan? Ya Bib ya, dikepung rumah beliau. Allah perintahkan Muhammad baca ini surah Yasin. Faja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Depan, belakang, samping, kiri, kanan mereka pasang dinding seolah-olah mereka ada dinding. Lewat Nabi tidak ada yang lihat. Ini biasa dia baca mahasiswa saya keadaan rahasia lalu lintas. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim min baini aydihim saddan wa min khalfihim Bismillahirrahmanirrahim. Lewat ditilang. Dia datang sama saya, Ustadz bohong-bohong kau. Kenapa kau bilang saya bohong? Saya baca itu ayat Ustadz, saya tetap ditilang. Bukan ayat yang salah, kau yang dongo. Pasti dilihat kau polisi, baru itu polisi hafal juga itu ayat. Mumpung ada kita di sini, bapak-bapak, tuan-tuan yang saya hormati, dalam dakwah jangan musuhi polisi. Jadikan polisi sebagai mitra. Kalau kita dakwah musuhi polisi, Pak, susah. Dicarikan kita pasal. Apa salahku, Pak? Kau tukang tipu. Kenapa Bapak bilang saya tukang tipu? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu dicarikan kita pasal, Pak. Maka yang baik, di depan Kapolri saya bilang, Bapak, Ustadz, tolong jangan musuhi polisi. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian adalah setan. Bapak-bapak polisi juga jangan musuhi ulama, jangan musuhi Ustadz. Kalau Bapak musuhi Ustadz, Bapak meninggal, siapa yang kafani Bapak? Siapa yang sholati Bapak? Bapak mau kawin lagi, Bapak cari siapa? Ya kan? Bapak cari ulama. Ya kan? Yang terbaik, ulama mendoakan polisi, polisi melindungi ulama, bersinergi membangun Republik Indonesia. Itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Poin kedua tadi ini
yang Nabi lewat. Nah, kemudian dikepung, didapat di Gua Zur dengan izin Allah. Subhanallah. Ini yang poin yang ketiga. Akal mengalahkan akal sehat. Itu kan ketika didapat Muhammad sembunyi di Gua Zur, Abu Bakar kan berkata, "Ai mati mi kita, didapat maki ini kasihan. Ditombak maki, mati maki ini, mati mi kita." Tapi apa kata Nabi? Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kau cemas, jangan kau ragu Abu Bakar, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Allah turunkan pertolongan. Bukan burung ababil, bukan malaikat seperti di Taif. Apa yang Allah turunkan? Spider. Bikin sarang laba-laba. Coba lihat bapak-bapak sarang laba-laba. Begitu rapuhnya sarang laba-laba, diletakkan saja ballpoint di sarang laba-laba pasti koyak. Sarang laba-laba yang rapuh mengalahkan densusnya Abu Jahal, Abu Lahab. Akalnya apa? Dia bilang apa? Tidak mungkin ada Muhammad di sini. Kalau ada Muhammad pasti robek ini laba-laba. Akalnya mengalahkan akalnya sendiri. Kalau Allah telah menyesatkan manusia, meskipun dia cerdas, brilian, justru cerdasnya menyesatkan dirinya. Nah, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Nah, ini yang disebut tadi Habib Nabil, jangan putus asa sama host kita, jangan putus asa, harus bangkit, harus bangkit. Saya sangat percaya, waman yusri yusra. Saya tidak bermazhab selalu bersangka buruk, sangka baik saja. Ya, yang ketiga, nah, pindahlah Rasulullah sampai ke Madinah, disambut lagu. Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Ini kira-kira berkaitan meningkatkan imun, salah satu diantaranya gembira-gembira. Ya kan? Rasulullah kan capek nih perjalanan, dikejar, sahabat diteror secara mental, lahir batin. Perlu sedikit dihibur. Ambil gendang. Maka inilah mungkin yang menjadi sebab ada ulama juga yang membolehkan lagu, sementara ada sedikit anak-anak remaja yang menyatakan diri kelompok hijrah mengharamkan lagu. Padahal dia baru belajar 2 bab. Ada kan anak-anak kita itu, hijrah itu adik-adik yang ada di sini, mudah-mudahan ada di sini. Ya, hijrah itu adik-adik sekalian takmir masjid, bukan sekedar pelihara jenggot. Bukan sekedar celana jingkrang, bukan sekedar bicara Arab setengah-setengah. Afwan, jazakallah, kaifa haluk ya ukhti, kullu nafsin saikatil maut. Ada juga sukanya ini mencap-cap. Ada juga itu, padahal ceramahnya hanya dengar-dengar kultum. Itu pun baru 3 bulan. Baru 2 menit habis kotanya. Maham agama setengah-setengah. Kita ceramah menyentuh. Ada lagu sedikit, wah itu Ustadz tidak sunnah. Gampang sekali kita dicap-cap. Saya dimaki-maki di medsos. Apakah Ustadz Dasat? Kau bicara-bicara sunnah, kau tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Itu buktinya kau pelari jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, dan tumbuh-tumbuh. Kalau Habib Nabil biar tidak dipelihara, ya tumbuh. Memang gennya seperti itu. Kalau saya ini gen tidak punya jenggot, kesian. Ya, nah itu. Nah, berkaitan itu, ini kira-kira meningkatkan imun, happy, senang. Tapi senang itu tidak buat melupakan Allah. Maka boleh lagu. Lagu-lagu apa? Lagunya Opik. Tombo ati, ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nah, itu satu. Nah, masa semua lagu haram? Lagunya merama, mengapa berzina juga haram, karena itu cara binatang. Itu kan dakwah. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Itu dakwah. Boleh saja ada lagu yang biarkan dengan dakwah. Ya, macam-macam. Atau ibu-ibu suaminya lagi pulang dari kantor kementerian, ribet, ruwet, ruwet otaknya, suami ruwet otaknya dari kementerian. Nah, sudahlah, kau peluk-peluklah istrimu itu, suamimu, lalu kau menyanyi. Bila kamu di sisiku, itu bagian dari dakwah.
Jangan juga mentah-mentah sudah pensiun, suaminya kena COVID lagi, dia nyanyi dekat suaminya sambil menyanyi, bila Israel datang. Ibu apa saudara-saudara sekalian. Nah ini, nah kemudian itulah kisah sedikit. Nah sekarang berkaitan dengan tema kita. Mana wujud konkretnya kita hijrah? Yang real, berhentilah kau wakil. Itu real. Makanya hadir ini acara untuk mengajak kepada pegawai, pimpinan, atasan-atasannya, kementerian, yuk mari bayar zakat. Ini ibu-ibu nih yang hadir di tempat ini. Ibu-ibu kalau meninggal, ibu menteri kah, ibu apakah, ibu-ibu istri-istri eselon 1, kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu cincin emas berlian? Siapa yang pakai? Siapa yang pakai, Bu? Ahli waris? Bukan. Siapa yang pakai? Istri kedua. Daripada dipakai istri kedua kalau sudah meninggal, lebih kau zakatkan ke sekarang. Kirim. Saya pernah dengar saya ceramah istri saya begini, Bib. Pulang, dia interogasi saya, Bib. Ustadz, jadi nanti kalau saya meninggal, kamu mau kawin lagi. Saya bilang, sini sayang, jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja sekarang saya selalu berpikir mau kawin lagi. Ayo. Nah, ini terlalu banyak kiat yang disampaikan bahwa menghindari bala ini begini, pakai masker. Oke, kita terima itu. Tapi ingat, ada kiat agama. Ada 6 cara menolak bala. Satu di antaranya kata agama kita, as-sadaqatu, bersedekahlah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Saya belum pernah ada jamaah Habib Alwi mengatakan, Ustadz, itu jamaah saya dulu yang sudut rumahnya kaya, bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak mungkin. Yang bangkrut korupsi, bangkrut narkoba, bangkrut judi. Tidak ada orang bangkrut karena sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang senang orang bakil. Sebenarnya di kampungku seke. Bapak-bapak, senang menteri yang pelit atau dermawan? Dermawan. Ayo, dermawan. Senang dirjen yang pelit atau dermawan? Dermawan. Dermawan. Senang bendahara yang pelit atau dermawan? Dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, jangan kau ke rumahnya, pelit itu. Padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu pelit. Maka mulai dari menteri turun, kalau mau beri teladan, tidak ada program ini jalan kalau tidak bermula dari atasan. Kalau dari bawah, aduh, dia nyumbang kasihan 50.000, 10.000. Tapi coba kalau dari atas, waduh, menteri kasih contoh, eselon 1 kasih contoh, dirjen kasih contoh. Selama saya jadi di sini, potong gaji saya 50%. Dan itulah yang tolak bala. Ibu-ibu, kalau ada suaminya mulai nakal-nakal, tidak usah kau periksa HP-nya. Semakin kau periksa HP-nya, makin cerdas dia sembunyi. Gimana caranya? Tolak bala dengan apa? Sedekah. Bangun sepertiga di hari malam. Salat hajat. Ya Allah, Engkau yang maha melindungi. Lindungi suami saya. Lindungi dari segala macam bahaya. Lindungi dari perempuan jahat. Ya Allah, ini ada duit saya 5 juta. Saya bawa ke panitia zakat. Kementerian Keuangan 5 juta tolak bala. Mudah-mudahan 5 juta ini Allah hindari suamiku dari wanita jahat. Bismillah. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tengah malam. Ya Allah, saya sudah capek lihat istri saya, ya Allah. Marah-marah aja kerjanya, ya Allah. Ini ada duitku 5 juta, tolak bala. Mudah-mudahan 5 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat yang mana mau dikabulkan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Ini saja tausiah saya, bukan tausiah. Ya. Terus dong, Kiai lagi Kiai. Masih ada waktu Kiai. Mudah-mudahan saya takut makin lama saya bicara makin banyak saya kurang ajar kepada 2 Habib kita di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran saya bukan menjadi mengurangi hikmat dan faedah dari acara ini. Dari Tanah Makassar saya berdoa mudah-mudahan orang-orang yang berinisiatif mewakafkan waktu, harta dan pikirannya untuk acara ini, untuk zakat di Kementerian Keuangan,
Allah jadikan asbab dilindungi rumah tangganya, dilindungi segala usahanya dari mara bahaya. Amin. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.